Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu dosen pengajar dari Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Akademik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 KPD akan mempresentasikan hasil kerja kami pada week 6 terkait alinea atau paragraf yang kedua. Berikut merupakan anggota kelompok kami, kelompok 1 KPD, yaitu ada Givari Gasa, Devina Amadea, Jovina Angelin, Alisa Desiana, saya sendiri Angelic Diva, dan Carla Eola Wiena. Kami akan langsung masuk untuk pembahasan alinea yang pertama dengan tema alinea skala perusahaan. Posisi kalimat topik yaitu deduktif karena berada di awal paragraf atau alinea. Sifat isi yaitu argumentatif, metode pengembangan yaitu klimaks dan antiklimaks. Kalimat topiknya yaitu perusahaan yang memiliki total aset dari besar kecilnya skala nilai perusahaan disebut ukuran perusahaan. Dengan rincian kalimat sebagai berikut, perusahaan merupakan subjek yang memiliki berupa predikat, total aset dari besar kecilnya skala nilai perusahaan merupakan objek, dan keterangan disebut ukuran perusahaan. Dengan rincian gagasan penjelas, untuk gagasan yang pertama, skala perusahaan besar cenderung dipilih investor. Gagasan kedua terkait teori sinyal, gagasan ketiga terkait hasil laba yang diperoleh, gagasan 4 untuk meyakinkan investor, dan kemudian yang terakhir untuk kelengkapan alinea atau paragraf, satu alinea berisi 5 kalimat. Berikut merupakan alinea asli dan juga parafrasa yang telah saya lakukan. Untuk alinea selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alinea yang kedua, di sini saya membuat rancangan alinea terlebih dahulu, yang dimana isinya terdapat tema alinea. Yang saya gunakan adalah penelitian kemajuan desa, dan untuk jenis alineanya tidak perlu diisi terlebih dahulu. Untuk posisi kalimat topiknya adalah deduktif induktif, yang dimana posisi kalimat topiknya di awal paragraf dan di akhir paragraf. Lalu untuk sifat isinya itu ekspositoris. Lalu untuk metode pengembangannya umum ke khusus. Kalimat topiknya itu yang deduktif, itu ada prioritas pembelanjaan dari dana desa sebagai subjeknya, lalu dijadikan sebagai predikatnya, dan untuk objeknya salah satu pertimbangan tingkat kemajuan desa. Lalu untuk kalimat topik induktif atau di akhir paragraf, di sini ada status indeks desa membangun, atau bisa disebut IDM, setiap desa sebagai subjeknya, lalu untuk dapat mengetahui sebagai predikatnya, lalu tingkat kemajuan desa sebagai objeknya. Dengan gagasan penjelas terdapat dua, yaitu tingkat kemajuan dan 53.026 desa. Untuk kelengkapannya, satu alinea saya terdiri dari 4 kalimat. Berikut untuk alinea aslinya dan parafrasanya. Di sini yang asli itu ada tingkat kemajuan desa menjadi salah satu pertimbangan prioritas pembelanjaan dari dana desa. Untuk itu, penelitian ini memasukkan variabel kontrol berupa tingkat kemajuan desa yang dibagi menjadi desa tertinggal, berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Sampel penelitian ini terdiri dari 53.026 desa yang memperoleh dana desa. Tingkat kemajuan desa dapat diketahui dari status indeks desa membangun atau disebut IDM setiap desa. Lalu di sini menjadi diparafrasakan menjadi prioritas pembelanjaan dari dana desa menjadi salah satu pertimbangan tingkat kemajuan desa. Di sini saya melakukan parafrasa aktif ke pasif. Lalu untuk kalimat yang kedua, di sini untuk penelitian ini memasukkan variabel kontrol berupa tingkat kemajuan yang dibagi menjadi desa tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Di sini bisa terlihat saya melakukan parafrasa penggabungan. Lalu untuk kalimat yang ketiga, dana desa diperoleh 53.026 desa sebagai sampel penelitian. Di sini saya menggunakan parafrasa permutasi atau perubahan unsur dari kalimat. Lalu untuk kalimat yang terakhir, yaitu kalimat keempat, status indeks desa membangun atau bisa disebut IDM, setiap desa dapat mengetahui tingkat kemajuan desa. Di sini saya menggunakan parafrasa pasif ke aktif. Kemudian untuk alinea selanjutnya, yaitu dengan tema alinea platform digital. Posisi kalimat topik yaitu deduktif karena kalimat topik berada pada awal alinea. Sifat isi itu ada deskriptif, metode pengembangan, ada metode klasifikasi. Kalimat topik itu ada pengontrolan tujuan organisasi sebagai subjek, oleh manajemen sebagai keterangan, dapat dilakukan sebagai predikat,
dengan menggunakan platform digital sebagai pelengkap. Gagasan penjelas karena ini ada 5 kalimat, maka gagasan penjelasnya ada 4. Gagasan penjelas yang pertama yaitu peningkatan pembicaraan, pengetahuan, dan berbagi informasi. Gagasan yang kedua, penghayatan budaya dan nilai organisasi. Gagasan yang ketiga, pertukaran informasi yang efektif. Gagasan yang keempat, benchmark setiap unit bisnis lebih transparan. Kelengkapan, satu alinea terdiri dari 5 kalimat. Ya, ini kalimat aslinya, yaitu platform digital bermanfaat bagi manajemen dalam melakukan kontrol tujuan organisasi. Platform digital berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan komunikasi, pengetahuan, dan sharing informasi dalam unit-unit di dalam organisasi. Selain itu, platform digital juga dapat mendukung organisasi dalam menginternalisasikan budaya dan nilai organisasi, serta membuat pertukaran informasi menjadi lebih efektif, serta mendukung benchmark setiap unit bisnis supaya menjadi lebih transparan sehingga dapat memberi manfaat positif kepada para manajer. Kalimat parafrasanya diubah menjadi pengontrolan tujuan organisasi oleh manajemen dapat dilakukan dengan menggunakan platform digital. Pertama, pembicaraan, pengetahuan, dan berbagi informasi dapat ditingkatkan dengan adanya platform digital berbasis teknologi informasi. Kedua, platform digital dapat membantu penghayatan budaya dan nilai organisasi. Ketiga, platform digital dapat menjadikan pertukaran informasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, platform digital dapat mendukung benchmark setiap unit bisnis agar lebih terbuka. Berikutnya yaitu alinea yang keempat. Sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang rancangan alinea ini. Untuk tema alineanya yaitu ukuran perusahaan. Posisi kalimat topiknya itu deduktif atau kalimat topiknya berada di awal paragraf. Sifat isinya yaitu deskriptif. Metode pengembangannya yaitu umum khusus. Kalimat topiknya yaitu salah satu faktor yang dapat menyebabkan penghindaran pajak atau tax avoidance yang merupakan subjek adalah merupakan predikat dan ukuran perusahaan merupakan objek. Gagasan penjelas. Untuk gagasan penjelasnya, gagasan yang pertama yaitu dampak ukuran perusahaan, gagasan keduanya yaitu definisi ukuran perusahaan, gagasan ketiganya yaitu pendapat ahli, dan gagasan keempatnya yaitu pengaruh ukuran perusahaan. Untuk kelengkapan alinea ini terdiri dari 5 kalimat, yaitu 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Berikutnya, saya akan menyampaikan alinea yang asli serta alinea yang telah diparafrasa. Untuk alinea yang asli, yaitu ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance. Pada umumnya, ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat tax avoidance dalam suatu perusahaan. Surbakti 2012. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan semakin mampu dalam upaya untuk mengatur perpajakan dengan melakukan tax saving yang dapat berimplikasi terhadap penghindaran pajak atau tax avoidance. Kemudian diparafrasa menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dikatakan dapat berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ukuran perusahaan sendiri adalah suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Surbakti 2012, ukuran perusahaan berdampak secara signifikan terhadap besarnya penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dinilai semakin sanggup menjalankan upaya mengatur perpajakannya dengan melakukan penghematan pajak atau tax saving yang berakibat terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, pada alinea kelima, di sini sebelum kita membahas alineanya, kita akan membahas rancangan alineanya terlebih dahulu, di mana rancangan alinea ini terdapat 8 macam. Yang pertama yaitu mengenai tema alinea. Tema alinea yang saya bawa yaitu pembangunan nasional. Posisi kalimat topiknya deduktif karena berada pada awal kalimat. Selanjutnya, sifat isi
dari alinea tersebut yaitu deskriptif dan persuasif. Lalu selanjutnya metode pengembangan alinea tersebut yaitu definisi dan contoh. Kalimat topiknya yaitu upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional merupakan pembangunan nasional, di mana juga memiliki unsur-unsur kalimat. Upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara merupakan subjek. Dalam mewujudkan tujuan nasional merupakan pelengkap yang termasuk dalam subjek, merupakan yaitu predikat, pembangunan nasional yaitu objek. Selanjutnya terdapat gagasan penjelas, di mana gagasan yang pertama yaitu pelaksanaan pembangunan, gagasan kedua peran masyarakat, gagasan ketiga pembayaran pajak, gagasan yang terakhir pentingnya membayar pajak. Kelengkapannya dalam satu alinea telah terdiri 4 kalimat, di mana terdiri dari 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Lalu, yang saya kutip alineanya berdasarkan dari jurnal, yaitu seperti ini. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan yang bertahap membutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat dengan harapan pembangunan dapat mencakup seluruh aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu peran masyarakat dalam upaya pembangunan berkelanjutan yaitu dengan membayar pajak. Pada dasarnya, membayar pajak merupakan wujud nyata pengabdian masyarakat kepada negara. Selain itu, pajak menggambarkan kemandirian bangsa dan partisipasi aktif dari warga negara yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus menyadari tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu, jika diparafrasakan, yaitu seperti ini. Upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional merupakan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan yang bertahap perlu adanya peranan dari pemerintah dan masyarakat dengan harapan dapat mencakup seluruh aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran masyarakat dalam upaya pembangunan yaitu dengan membayar pajak. Dalam bentuk tersebut, masyarakat telah melakukan pengabdiannya kepada negara secara nyata. Selain itu, pajak menggambarkan kemandirian bangsa dan partisipasi aktif dari warga negara Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab atas kewajibannya. Penting untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, jika kita sadar sebagai warga negara Indonesia yang baik. Lalu untuk alinea yang keenam, tema alinea pertumbuhan ekonomi, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi ekspositoris, metode pengembangan, metode umum khusus, kalimat topik, terdapat 2 hal yang perlu dijalankan di tengah pandemi COVID-19 ini agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju. Gagasan penjelas, gagasan 1, 2 bentuk kegiatan ekonomi, gagasan 2, hubungan pertumbuhan ekonomi dengan vaksin, gagasan 3, pihak yang membantu. Kelengkapan, satu alinea terdiri 4 kalimat, 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Untuk alinea aslinya, Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terdapat 2 hal yang perlu dijalankan di tengah pandemi COVID-19 ini agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju. Pertama adalah akselerasi vaksinasi dan kedua adalah pengetatan protokol kesehatan. Dengan berbagai langkah yang dijalankan oleh pemerintah dan dibantu oleh semua pihak, indikator konsumsi sudah mulai membaik di 2021 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Konsumsi ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sehingga di kuartal 2 2021 bisa mencapai 7,07%. Parafrasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada 2 hal. Apa yang perlu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini agar pertumbuhan ekonomi bisa berakselerasi. Yang pertama adalah mempercepat vaksinisasi dan yang kedua memperketat prosedur medis. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan bantuan semua pihak, indikator konsumsi mulai membaik pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi ini mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga triwulan 2 2021 bisa mencapai 7,07%.